sahabat petani-trainer dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya berada di tengah-tengah perkebunan jeruk. Dan kenapa saya ada berkebunan jeruk? Saya akan menemui sosok petani milenial yang akan banyak menceritakan suka duka menjadi petani dan kemudian apa aja trigger yang harus dilakukan sebagai petani milenial dan apa keuntungan menjadi petani milenial di era gempuran pekerjaan kantoran, pekerjaan pabrikan mungkin dan lain sebagainya. Tapi sahabat saya yang satu ini lebih memilih menjadi seorang petani. Untuk itu ayo kita langsung ke perkebunannya, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saat ini saya sedang berada di perkebunan jeruk milik sahabat lama saya yang merupakan petani milenial. Kita akan banyak berbicara dengan beliau mengenai suka duka menjadi petani milenial. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan hari ini? Apa aja? Kesibukan seperti biasa, pagi ke kebun, cari rumput, itu aja, pindah-pindah. Berbicara tentang petani ya, Mas ya, petani milenial tentunya. Kita tahu bahwa petani milenial itu sangat kurang diminati oleh generasi-generasi muda. Karena mungkin mereka beranggapan dengan petani itu kotor, capek, bahkan ada yang beranggapan bahwa dengan petani itu nggak dapat apa-apa gitu. Nah, apa motivasi dari Mas Eko ini untuk memilih menjadi seorang petani milenial? Ya, kalau menurut saya untuk jadi petani, kita minimal bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari tanpa ketergantungan dengan orang lain. Maksudnya orang lain, kita itu jam kerja juga diatur sendiri, Fleksibel ya. fleksibel, mau istirahat juga fleksibel. Ya. Kalau untuk petani milenial, kenapa kurang diminati? Mungkin menurut saya itu karena memang dorongan dari pemerintah atau instansi terkait kurang mendukung. Dalam artian, kalau petani milenial misalnya mau berangkat petani mulai dari nol, ternyata pupuk aja sekarang susah. Langka ya, susah ya, langka ya. Susah. Adapun pupuknya itu yang bersangkutan tidak dapat jatah. Nah, adapun uangnya, pupuknya itu tidak ada. Nah, kalaupun ada harganya mahal. Kalau saya biasanya tahu ya, biasanya kan ada kelompok tani, Mas. Ya. Bagaimana peran kelompok tani ini? Apa signifikan membantu petani-petani milenial ini? Kelompok tani itu kalau di wilayah kami itu sebenarnya hanya fasilitator saja. Untuk yang mengatur mungkin dari dinas terkait. Jadi untuk data-data petani yang mendapat subsidi dan tidak mendapat subsidi itu sudah ada yang mengatur di pusatnya sana. Jadi kalau kita datang ke kelompok tani, kadang nama yang bersangkutan itu tidak dapat jatah subsidi. Sedangkan orang itu membutuhkan pupuk. Nah, sedangkan yang dapat jatah subsidi tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kenapa bisa demikian? Apakah ada kesalahan dalam melakukan register atau seperti apa kira-kira? Ya mungkin registernya dulu itu yang tidak membutuhkan masih nanamnya berupa sayur apa segala macam masih membutuhkan. Kalau sekarang nanamnya jeruk, ada beberapa jeruk itu yang sudah tidak mempan lagi pakai pupuk subsidi itu. Nah, baik. Sebelum kita nanti berbicara tentang produk apa pertanian apa yang saya menggeluti, aku tuh ingin mengupas tentang bagaimana sih selama ini suka duka menjadi seorang petani itu apa, sehingga nanti biar menjadi gambaran bagi petani-petani milenial yang akan terjun ke dunia pertanian itu, kira-kira apa yang harus mereka siapkan sebelum mereka memilih menjadi seorang petani. Pertama, untuk menjadi seorang petani yang harus disiapkan lahan dulu, Pak. Lahannya harus Ya, ada. lahan, entah itu beli, sewa, atau warisan. Oke, siap. Ya. Kedua, minatnya dulu. Minat. Minat. Ketiga, untuk mempersiapkan tenaga pekerja pembantu. Kalau tidak bisa, kadang petani milenial itu hanya punya teori yang mungkin didapat dari sekolah. Iya. Jadi untuk teknik mencangkul atau segala macam itu belum ada. Belum ada Nah, ya. Iya, iya.
Jadi untuk ilmunya sudah dapat, teori di lapangan belum ada. Nah, itu kadang kita susah payah cari air, panennya harganya turun. Oke. Terkait dengan ini ya, terkait dengan apa namanya pemasaran nantinya ya. Iya. Kalau gini, selama ini kan ini, kalau sebagai petani milenial, apakah Mas Eko ini sudah melakukan dengan pendekatan teknologi misalkan contohnya nih menggunakan kalau kita dulu petani konvensional zaman dulu kita mencakulnya tuh pakai ya tenaga manusia, apa sekarang sudah ada pendekatan teknologi yang diimplementasikan atau dipraktekkan dalam kegiatan pertanian ini? Sudah, kalau untuk teknologi kita sudah pakai kultivator. Untuk di kebun jeruk itu ada kultivator yang jenis cakar baja. Jadi tidak merusak akar dan tanah yang terlalu dalam untuk tanaman jeruk. Oke, siap. Berbicara dengan petani ini, tentu kan tidak apa aja pertanian yang selama ini digeluti selama beberapa tahun terakhir ini oleh sampean? Cabai, kopi, cengkeh, jeruk, sama sayur-sayuran yang masa panennya cepat. Kacang, sawi. Itu semua dikelola sendiri ya, Mas. Kemudian nanti bagaimana cara memanajemen, membagi waktu, kemudian membagi keuangan untuk pertanian A, B, C yang tadi disebutkan itu. Nah, ketika ada lahan yang membutuhkan pekerjaan tenaga cepat, maksudnya tenaga cepat itu pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat, misalnya untuk pembersihan gulma, itu kan butuhnya cepat. Ya, itu kita pakai tenaga bekerja. Jadi selain itu untuk penyemprotan, penyiangan yang sifatnya ringan itu dikerjakan sendiri. Jadi ada skala prioritas mana yang diprioritaskan itu ya. Oke. Berbicara tentang jeruk nih. Ini jenis apa ini, Mas? Varietas apa ini? Varietas Siamadu. Siamadu. Kan kita tahu apa jenis jeruk itu ada apa sih? Kalau yang ditanam di daerah sini ada Siamadu, Siam Pontianak, Trigas, ada LGR, ada Baby Java, ya, Tankis, Pacitan, Batu 55. Kemudian nih pertanyaannya, kan tadi disebutkan ini semua ini Siamadu ya? Ya, Siamadu. Apa yang akhirnya memutuskan untuk saya menanam Siamadu ini aja gitu? Apa? Keunggulan apa yang dimiliki dari Siamadu? Keunggulan perawatannya mudah, jangka waktu panennya itu tidak kenal musim, tidak seperti Batu 55. Jadi beruntun. Berarti ini dalam 1 tahun berapa kali panen? Bisa 3, bisa 4. Oke. Kemudian gini, ini kan terkait dengan perawatan ya. Perawatan tadi dikatakan perawatannya mudah itu ya. Mudah dalam artian bagaimana? Apa penggunaan obat-obatannya atau dari pemupukan atau dari ini perawatan tanahnya gimana itu? Mudahnya itu tidak harus memiliki waktu khusus. Waktu khususnya maksudnya dalam artian misalnya tanaman ini butuh perlakuan khusus di usia tanam sekian, itu tidak. Jadi kalau istilah orang sini itu sakobere. Oke. Yang penting untuk penyemprotan rutin, pemupukan rutin, dan pruningnya itu juga rutin. Kalau bicara tentang budget ya, kira-kira budget dalam satu penyemprotan itu atau dalam satu periode itu kisaran berapa, Mas? Tidak perlu disebutkan angkanya, mungkin berapa botol atau berapa apa gitu. Itu tergantung kondisi tanamannya sendiri. Jadi ada beberapa penggunaan pestisida itu yang kualitasnya atau harganya itu kita pakai yang bagus, murah lah, mahal. Ada yang pakai yang biasa-biasa saja, harganya sedang. Jadi kalau untuk pestisida misalkan insektisidanya saja, ini untuk 2 bulan 250 pohon ini kurang lebih 1,5 liter. 1,5 liter. Untuk apa namanya, ekspektasi atau apa yang namanya proyeksi atau apa namanya bayangan ke depan, kira-kira menghasilkan berapa ton gitu, bisa diperhitungkan untuk panennya? Yang sudah terjadi di kebun yang sudah produksi itu dari 100 batang ya, usia 3 tahun ke atas, 4 tahun, kondisi produksi normal, itu bisa 3-7 ton. 3-7 ton dengan harga per kilonya kira-kira antara, untuk tahun ini terendah 8.000 ya. Gitu. Berarti kan maksudnya dalam hal ini petani jeruk ini masih punya perspektif yang bagus ya. Ini tentunya cukup untuk menghidupi kebutuhan kaum milenial harusnya ya. Harusnya cukup. Oke.
sekali kita mengobrol masalah mungkin kelangkaan pupuk dari pemerintah, ya kan? Tapi kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan petani ini untuk mungkin pemerintah gitu dalam hari ini, mungkin Kementerian Pertanian? Apa keluhannya petani milenial itu? Ya kalau untuk keluhannya sendiri, misalnya kami petani milenial dituntut untuk berinovasi di dalam bidang pertanian, ya mohon dukungannya. Jadi bukan hanya pupuk dan modal, pertama ya juga di bidang bidang penanamannya sendiri, teknik-tekniknya dan pemasarannya yang penting. Ya. Kalau kita cuma bisa bertani, disepakati sendiri pun sudah tidak habis. Siap, karena memang kalau kita tahu itu yang jadi masalah besar bagi seorang petani atau kita sebagai orang Indonesia itu bisa memproduksi apapun, tapi pemasaran yang menjadi masalah utama. Maka ini butuh sentuhan-sentuhan dari pemerintah, mungkin bantuan pemasaran atau bantuan pelatihan untuk membuat marketplace sendiri di bidang teknologi marketing, mungkin seperti itu. Kemudian tadi kita ini berbicara soal petani milenial. Kira-kira apa bisa nggak memberi motivasi bagi mereka yang mau bertani? Bagi generasi muda yang mau bertani ini, apa yang harus mereka apa yang mereka harus lakukan ini? Yang pertama kebun, giat. Ya kalau untuk istilahnya kalau di orang Jawa itu getah loro lah. Getah loro ya. Wani perih. Ya wani beri. Ya wani perih. Karena memang petani ini juga dibilang gampang juga tidak, dibilang susah juga tidak. Pokoknya kalau orang sini tuh asal telaten pasti panen. Oke, asal telaten pasti panen, itu kuncinya ya. Baik, terima kasih. Semoga ke depan Mas Eko lebih jaya lagi dengan inovasi-inovasi pertanian yang ada, kemudian memberikan kontribusi pada ya setidaknya pada lingkungan sekitar, terutama memberikan dorongan, motivasi juga sebagai role model bagi kaum milenial yang ingin masuk ke dalam sektor pertanian.